paling sama sekali paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Buat pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai jasa sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Beliau itu dulu waktu membimbing saya. Seingat saya galak sekali. Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmujo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya Kasmujo berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmujo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmujo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Oke, Itu Mas loh. Fred malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmujo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmujo itu justru menjelaskan Menjelaskan apa? bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof Sumitro di situ. Kan tadi kalau tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmujo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan Ya, itu benar, Mas. di Tapi dalam nama proses pembimbing akademiknya di dalam juga proses salah. hukum. Ya nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen Gini, tertulisnya Mas. kan begitu. Jadi Statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmujo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga Itu pernah, ada di rekaman, saya juga pernah Mas. menjadi mahasiswa. Ada di Adik-adik ini rekaman. juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Gak. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Enggak, Gitu loh, Mas. apalagi Di UGM nggak gitu, Mas. kuliah-kuliah zaman dulu. Di UGM Apalagi nggak gitu, kuliah-kuliah Mas. zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita. Justru apa mahasiswa yang masih muda-muda Ya. inilah. Jadi di UGM Apa yang itu juga diragukan bisa dari dibilang Mas Roy? pembimbing. Gini loh, Itu juga bisa dibilang pembimbing. penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli. Ya gitu. Mas lulusan mana? UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM enggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Ah udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sekarang S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. kita nggak Jadi interaksi intinya langsung. apa soal Pak Kasmujo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Oh, dosen Coba pembimbing diputar lagi, akademik. ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Disampaikan Jokowi dosen ada. pembimbing saya atau dosen pembimbing akademik? Enggak Mungkin dosen mengatakan pembimbing dosen. akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmujo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi tapi soal pembimbing akademik ini juga Siapa diragukan. Mas Roy. bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran Nggak boleh Mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS Hello, nggak boleh. nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, Itulah. dokumen fakultas, Makanya dengerin. dokumen skripsi memang Makanya tidak dengerin. ada. Bukan Benar lulusan itu. UGM ya kayak Benar gini. itu. Tetapi Ini bukan lulusan UGM memang ini, tugas jauh. asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran
fungsinya asisten dosen? Ayo Asisten coba. dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos, Mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, Tapi udah, saya pernah udah, dilayani. close. Tapi Nggak saya pernah pernah asdos, dilayani ngomong oleh asisten asdos. dosen. Oke. Gitu loh. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan Ya. disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmujo akan digabungkan juga dengan pernyataan Ya. pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga, Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor Ya, UGM, jadi yang pas ini hanya yang Profesor disampaikan Sofyan Mas Effendi, Roy. itu Jadi yang pas menyatakan ini hanya kalau ini disampaikan harus Mas dibuka Roy aja. sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM. Resmond juga, Dr. Resmond. Oke. Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah Itu. tepuk tangan dulu nih. Tampaknya sudah semakin panas di segmen ini. Kan yang ditunggu juga dalam proses ini tidak cuma laporan pidana, ada gugatan perdata yang di PN Sleman, ada juga gugatan perdata yang di PN Solo. Saya ke Prof Adi. Proses mediasi kenapa kok buntu ya, Prof Adi? Apa sih yang jadi kebuntuan dan kendalanya? Jadi ada bottleneck soal ini? Selamat malam Mbak Priska. Selamat Jadi malam, Prof. ada gugatan data yang dilakukan oleh Pak Taufik di Pengadilan Negeri Solo adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Yang digugat ada 4. Yang pertama Pak Jokowi, kemudian KPU, kemudian UGM dan SMA 6 Solo. Jadi dalam perkara perdata itu diwajibkan sebelum diperiksa pokok perkara akan ditangani secara mediasi. Kemudian pihak Pak Jokowi tergugat 1, 2, dan 3, dan 4 dan menggugat sepakat memilih mediator dan saya ditunjuk sebagai mediatornya. Nah, kemudian saya membagi pemeriksaan menjadi 4 tahap. Yang pertama resume perkara yang dibacakan oleh pihak penggugat dan ditanggapi oleh tergugat. Ya. Kemudian pertemuan kedua adalah kaukus. Saya ketemu dengan pihak penggugat tergugat secara terpisah kamar Ya. untuk menyampaikan persepsi, untuk berdiskusi banyak hal. Ya. Kemudian nanti kesepakatan kemarin baru nanti kesimpulan. Nah, Jadi proses mediasi ini baru berhasil, kuncinya adalah itikat baik para pihak. oke. Jadi saya sebagai mediator adalah berdiri di tengah-tengah antara pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh berat sebelah. Dan setelah kami lakukan proses pemeriksaan beberapa kali, Ya. nampaknya khusus untuk pihak penggugat dan tergugat 1 sudah sepakat mediasi tidak berhasil. Oke, tidak berhasil Sedangkan ya. untuk tergugat 2, 3, dan 4 kita upayakan. Semoga 2, 3, 4 berhasil. Jadi Oke. yang 1 belum berhasil, yang 2, 3, 4 mungkin insya Allah berhasil. Oke, ini tuh yang jadi kebuntuan, Prof Adi, apa betul soal penggugat ini meminta agar tergugat menunjukkan ijazahnya, ini asli atau tidak, tapi ditolak oleh pihak tergugat? Jadi ketika membacakan resume perkara, pihak penggugat kan sudah seperti yang disampaikan oleh para penggugat dan tergugat di media, makanya saya berani ngomong di sini karena sudah disampaikan di media. Jadi Pak Taufik menginginkan agar dibuka ijazahnya di muka publik. Oleh Pak Jokowi, Sedangkan- begitu ya, pihak Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, sedangkan pihak tergugat sejak awal tidak berkenan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi bisa hadir sendiri, memang kalau dalam mediasi kan Bagus. harusnya diwajibkan untuk hadir sendiri, Iya. kecuali beliau keluar kota, keluar negeri, terus sakit, Ya. pengakuan, atau sedang menjalankan tugas. Nah, seringkali kalau diwakilkan oleh pihak kuasa hukum, Ya. mediator akan kesulitan untuk Ya. menemukan titik temu antara kesepakatan antara penggugat dan tergugat langsung. Ya. Saya sebenarnya yakin kalau Pak Jokowi hadir walaupun lewat Selesai. video call, itu akan tercapai lah kesempatan mediasi yang mungkin kita usahakan. Jadi problemnya memang pada saat
proses mediasi, Ya. karena beliau diwakili oleh kuasa hukum dipasrahkan Oke. Jadi oleh kuasa hukum. yang diharapkan Pak Sehingga Jokowi datang sering sebagai ada tergugat kendala. begitu ya, Prof. Adi ya? Iya. Ya. Oke, baik. Nah ini kan proses hukumnya jadi banyak sekali, bukan hanya banjir tapi buanjir. Karena ada laporan pidana, gugatan perdata di PN Sleman, PN Solo. Menurut Pak Arianto ini akan efektif atau tidak dalam prosesnya, dalam waktu yang bersamaan seperti ini? Tapi jawabnya usai jeda. Pak Arianto di Dua Arah, kami segera kembali.